와이프. Cerita berlanjut dengan tewasnya Direktur Shin yang begitu mengejutkan. Sebenarnya Inju memiliki prasangka bahwa Direktur Shin adalah dalang dari semua kematian asistennya, termasuk dengan Hwayung. Inju sangat ketakutan melihat keadaan Direktur Shin saat itu, dan kebetulan Do-il menghubungi handphone dari Direktur Shin. Inju pun mengangkatnya. Do-il mencoba menenangkan Inju dengan mengatakan ia akan segera datang. 어디요? 내가 지금 갈게요. Saat itu Inju terlihat bingung setelah pandangan Inju tertuju pada sebuah bunga anggrek biru di dekat mobil dari Direktur Shin. 혹시 왕따 당하고 있어? 박효린이라는 애 친구야? Sementara itu di tempat berbeda, In-kyung yang khawatir dengan bagaimana karya adiknya bisa diklaim sebagai milik dari Hyorin, ia pun mendatangi In-hye untuk menanyakan semuanya. Namun saat itu In-hye malah meminta kakaknya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. 이내야, 그건 범죄잖아. In-hye sendiri merasa ia sudah dewasa dan berhak untuk membuat keputusan untuk menentukan cara menggapai impiannya. In-kyung menasehati adiknya bahwa hal tersebut adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum. Namun In-hye tidak peduli karena banyak seniman besar yang memulai dengan mencari uang dari menjual karya-karya seninya. 영혼이란 게 있어서 효린이 엄마가 비싼 값에 사준 거면. Di sini In-kyung mulai sadar jika adiknya ternyata sudah menjadi orang yang sanggup melakukan apapun untuk menggapai impiannya dan bisa hidup dengan kaya. Namun In-kyung tidak bisa membiarkan ambisi adiknya bisa dimanfaatkan oleh keluarga Hyorin. Saat itu In-kyung memutuskan untuk membawa adiknya pulang dari pesta yang ada di rumah keluarga Hyorin. In-kyung menerobos masuk dan membuat keributan. Namun In-hye tidak mau bertemu dengan kakaknya. Ia justru malu dengan sikap kakaknya tersebut. 한국에만 있기엔 재능이 아깝던데. Pengacara Park saat itu malah mengiming-iming In-hye untuk bisa menyekolahkan In-hye ke luar negeri dan menemani Hyorin. In-hye tentu semakin berbinar-binar dengan tawaran yang sangat baik untuk masa depannya itu. 특히 천재한테 관대하셔. In-kyung sendiri akhirnya melakukan hal memalukan karena ia dalam pengaruh alkohol. Padahal saat ini In-kyung harusnya masih dalam tahap rehabilitasi alkohol. Namun ia butuh keberanian besar untuk memaksa adiknya agar mau pulang dengannya. 대박. 너 없이 집에 안 간다. 여보세요. Dan tindakan bodoh In-kyung tersebut direkam oleh seniornya yang sangat ingin In-kyung dipecat dari perusahaan. In-hye mulai merasa kasihan dengan kakaknya dan ia pun akhirnya menemui kakaknya dan mengajaknya untuk pulang. 그냥 보내주세요. Pengacara Park sangat puas melihat In-kyung yang mempermalukan dirinya sendiri. In-kyung memperingatkan pengacara Park untuk berhenti mendekati adiknya. Namun pengacara Park justru semakin senang karena kini ia tahu kelemahan terbesar In-kyung adalah adiknya sendiri. 끝까지 쫓아가서 복수할 거예요. 괜찮아요? 다치지 않았어요? Sementara itu di tempat berbeda, Do-il mencoba menenangkan Inju. Do-il meminta Inju untuk tidak memberi keterangan kepada polisi tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Inju harus mengatakan ia tidak pernah bertemu dengan Direktur Shin sebelum kecelakaan terjadi. Dan Inju datang setelah melihat Direktur Shin sudah mengalami kecelakaan. Do-il kemudian menunjukkan rekaman CCTV saat Hwayung menarik uang 2 miliar sebelum ia bunuh diri. Inju tentu terkejut karena uang tersebut kini ada pada dirinya.
Injo mencoba berbohong bahwa ia tidak tahu apapun rencana Huayung. Namun rupanya Doil menunjukkan rekaman tersebut bukan untuk menakut-nakuti Injo, melainkan ia ingin Injo berpura-pura tidak tahu apapun dengan kematian Huayung dan juga kematian Direktur Shin. Doil ingin menjadikan Direktur Shin dan Huayung adalah pelaku penggelapan 70 miliar tersebut, sehingga tugasnya sekarang adalah melacak kemana aliran dana tersebut. Ia tidak perlu lagi mencari siapa pelaku penggelapan dana tersebut. 아무 조건 없이 인주 씨를 덮어주겠다는 거잖아요. 자세히 알아보라고 했잖아요, 실장님. Yang di tempat berbeda, Ibu Hyorin merasa khawatir karena ia takut In Kyung bisa mengganggu pencapaian Hyorin yang baru saja ia dapatkan. Ibu Hyorin takut jika publik tahu tentang lukisan yang diakui oleh Hyorin ternyata adalah karya dari In Hye. Namun pengacara Park justru yakin In Kyung tidak akan melakukan hal tersebut karena In Kyung sangat menyayangi In Hye. Dan justru hal tersebut bisa ia manfaatkan untuk menghancurkan In Kyung. 뭔지 알게 됐잖아. Dan benar saja, malam itu In Hye sangat merasa kecewa dan ia memutuskan untuk memblokir In Kyung. 너 정말 공주님이었구나. Kemudian keesokan harinya, bunga anggrek primadona pun akhirnya mekar. Sesuai permintaan dari Huayung, Injo diminta untuk membawa bunga tersebut kepada Direktur Woo Sang-won yang kini dirawat di sebuah tempat. 박재상 쪽에서는 고소하겠다는 입장입니다. Sementara itu In Kyung harus menerima kenyataan bahwa tindakannya kemarin malam bisa membuat direksi membuat pilihan untuk memecat dirinya. Senior In Kyung mencoba meminta pimpinan redaksinya untuk memberi In Kyung sanksi yang lebih berat. Namun bukan In Kyung jika ia hanya diam saja. In Kyung berbalik menyerang seniornya dengan mengatakan bagaimana mungkin kedekatan antara seniornya dengan pengacara Park bisa terjadi, sampai seniornya bisa diundang di acara kemarin. Dan In Kyung sudah tahu bahwa selama ini diam-diam seniornya lah yang merekam dirinya. 내 돌발 영상, 그것도 선배가 찍은 건. 화영 씨 소식은 들었어요. Kemudian di tempat berbeda, rupanya saat ini pimpinan Direktur Woo telah dirawat di rumah sakit jiwa, padahal ia tidak gila. Dan sepertinya ia adalah korban dari orang-orang yang menginginkan posisinya dan semua kekayaannya. Saat itu Injo memberitahu tentang uang 2 miliar yang ia terima dari Huayung. Injo menceritakan ketakutan dan kekalutan dalam pikirannya. Dan rupanya alasan Direktur Woo dimasukkan dalam rumah sakit jiwa adalah karena ia selalu menolak saat ayahnya menyuruhnya untuk menggelapkan dana perusahaan. Direktur Woo ini adalah kakak dari Ibu Hyorin, yang artinya dia adalah kakak ipar dari pengacara Park. Direktur Woo menasihati Injo untuk melepaskan ketakutan yang ada di dalam pikirannya dan segera menghabiskan uang tersebut. 돈 있으면 뭐 사고 싶었어요? Adanya uang tersebut akan selalu menjadi beban untuk Injo. Namun jika uang tersebut telah habis, maka Injo tidak perlu lagi terbebani dengan uang tersebut. Injo bisa membelanjakan apapun yang Injo mau dengan uang tersebut, karena uang tersebut sudah menjadi milik Injo. 그 사람들이 지금 제일 찾고 싶어 하는 거예요. Direktur Woo juga memberi Injo buku besar perusahaan yang selama ini ia sembunyikan. 대표님, 문 좀 열어주십시오. Namun saat itu tiba-tiba Doil datang. Direktur Woo dan Injo pun terkejut dengan hal itu. Direktur Woo kemudian buru-buru melindungi Injo dengan menyuruhnya untuk kabur dari jendela. 꼽히면 다시 오고. 급하게 찾을 게 있어서요. Namun Doil tiba di saat yang tepat. Ia menemukan ponsel Injo yang tertinggal di dalam ruangan Direktur Woo. Dan ia pun melihat Injo telah kabur sambil menggendong tas besar. Kemudian di tempat berbeda,
Keluarga Hyorin sedang melakukan syuting reality show daily activity mereka. Mereka terlihat sangat harmonis sebagai sebuah keluarga bangsawan dan menunjukkan pengacara Park adalah seorang kandidat wali kota yang siap melayani dan melindungi semua warga Seoul. Nah, saat itu In Hye juga diperkenalkan sebagai teman baik Hyorin. In Hye sudah dianggap sebagai anaknya sendiri dan pengacara Park akan menyekolahkan Hyorin ke luar negeri. Kemudian di tempat berbeda, Do-il menghampiri In-jo dan mengajaknya untuk pergi. In-jo tidak bisa menolak setelah Do-il menunjukkan bahwa ia menemukan ponsel milik In-jo. Do-il sudah mengetahui bahwa In-jo lah yang menyimpan uang 2 miliar pemberian Hwayung. Dan bahkan kini ia juga tahu bahwa In-jo telah mendapatkan buku kas besar dari Direktur Woo. In-jo sempat takut dan mengira Do-il akan mengancamnya. Namun ternyata Do-il ingin mengajak In-jo bekerja sama untuk memanfaatkan buku kas tersebut. Do-il tidak menginginkan uang 2 miliar yang menjadi milik In-jo sekarang. Lega sekali Mbak In-jo. 딜해요. 깔끔하게. 아버지 자살하시고 그럴 뿐이 절대 아니라면서. Kemudian di tempat berbeda, setelah In Kyung bertemu dengan keponakan korban bunuh diri dari korupsi bank yang melibatkan pengacara Park, In Kyung mendapatkan bukti rekaman CCTV di mana sebelum pria tersebut bunuh diri, ia dikunjungi oleh pengacara Park. Dan saat itu, pria tersebut terlihat menghirup sesuatu sebelum melakukan bunuh diri. Dan ternyata pria tersebut memegang bunga anggrek biru. 꽃이구나. Junho pun teringat jika anggrek biru tersebut sama persis seperti yang ia lihat di dekat lokasi kecelakaan kemarin. Dan anggrek tersebut adalah anggrek yang paling langka. Dan Junho sendiri, ia sengaja mengambilnya untuk menyimpan anggrek langka tersebut untuk ia selidiki. Dan setelah dicari tahu, ternyata anggrek tersebut bukan hanya anggrek langka biasa, tapi ia juga anggrek yang berbahaya ketika seseorang menciumnya. Kemudian di tempat berbeda, In-jo datang ke rumah keluarga Hyorin. In-jo membawa sejumlah uang untuk mengganti biaya sekolah In Hye yang akan mereka sekolahkan ke luar negeri. In-jo merasa kurang nyaman melihat adiknya menerima semua bantuan dari keluarga Hyorin. Namun ibu Hyorin tentu saja menolak uang tersebut yang tidak ada apa-apanya untuknya. Ibu Hyorin sangat kagum dengan bakat In Hye dan ia ingin membantunya. Dan In Hye sendiri pernah bilang bahwa kemiskinan yang ia miliki tidak mungkin bisa membantunya mewujudkan impiannya. Dan In Hye sendiri tidak ingin merepotkan dan juga menjadi beban untuk kedua kakaknya lagi. 언니들한테 짐이 되는 게. Kemudian In-jo pergi dengan perasaan kecewa dan merasa bersalah karena membuat adiknya sampai memiliki pemikiran seperti itu. Saat itu ibu Hyorin meminta asistennya untuk menyelidiki In-jo karena In-jo tadi memakai sepatu limited edition mahal padahal ia adalah keluarga miskin. Kemudian malam harinya, saat In Kyung pulang dengan membawa makanan pemberian Junho, saat itu In Kyung menemukan uang yang disimpan In-jo di dalam box kimchi mereka. Dan saat In-jo pulang, terlibatlah adu argumen antara kedua kakak beradik itu. In Kyung yang selalu menomorsatukan kebenaran dan kejujuran, ia merasa sangat kecewa dengan kakaknya. Ia bahkan akan melaporkan kakaknya jika ia sampai menggunakan uang dana gelap pemberian rekan kerjanya yang telah meninggal itu. Namun In-jo tidak peduli, karena sekalipun ia tahu itu adalah uang ilegal, namun itu tetaplah uang yang sekarang telah menjadi miliknya. Dan karena In Hye sekarang memilih pergi karena kemiskinan mereka, sehingga In-jo semakin bertekad untuk mewujudkan keinginannya dengan uang tersebut. 언니, 난 이 돈 다 써버리고 감옥 갈게. Malam itu In-jo mulai menghabiskan uang 2 miliar yang ia gendong dalam tas besarnya. Ia membeli mantel mahal yang sangat ia inginkan, dan ia menemui neneknya untuk dibantu membeli apartemen mewah. Karena jika membeli apartemen mewah atas nama pribadi, ia akan mendapatkan kesulitan karena ia masih berstatus orang miskin.
sehingga butuh orang kaya seperti neneknya untuk membantu melancarkan dan mengurus administrasinya. Wah, ternyata sulit menjadi sultan dadakan di Korea ya teman-teman. 아파트는 내일 알아보자. 고맙습니다, 할머니. Sementara itu di tempat berbeda, karena sekarang Inhye memilih tinggal di rumah Hyorin untuk menyiapkan studi mereka ke luar negeri. Saat itu ayah Hyorin melihat Inhye sangat tertarik dengan hiasan boneka yang dimiliki oleh Hyorin. Ayah Hyorin kemudian mencoba mencuci otak Inhye dengan memancing ambisi yang selama ini ada di dalam Inhye. Ayah Hyorin menceritakan tentang bagaimana dirinya dulu yang miskin dan kini telah menjadi pewaris utama keluarga mertuanya. Rupanya, ayah Hyorin memang terlahir miskin. Ia adalah anak dari sopir dari mertuanya sekarang. Nah, rupanya ayah Hyorin yang terlahir miskin telah sedari ia muda memiliki keinginan untuk menjadi orang nomor satu. Dan ia pun mulai belajar sangat keras untuk menunjukkan bahwa ia mampu dan layak untuk menjadi menantu dari ayah Song-ha, yaitu istrinya sekarang. 내가 뭘 잘할 수 있는지. Pengacara Park adalah putra dari sopir ayah Song-ha. Ia sukses menunjukkan bahwa ia lebih baik dan mampu dari kakak Song-ha sendiri atau Direktur Woo yang sekarang ada di rumah sakit jiwa. Dan bahkan kemungkinan besar masuknya Direktur Woo di rumah sakit jiwa dan Jenderal Woon atau mertua pengacara Park sendiri yang kini terbaring di rumah sakit adalah ulah dari pengacara Park sendiri. 가장 사랑하는 사람을